Spirit Walker tahun 2021 menceritakan tentang seseorang yang koma dan rohnya berpindah-pindah ke jiwa orang lain yang bersangkutan dengan dirinya. Dipenuhi dengan baku hantam, baku tembak, dan misteri yang harus dipecahkan. Ya udah gak usah berlama-lama, kita putar intronya. Cerita dimulai dengan sebuah kecelakaan mobil di jalan pada dini hari. Seseorang pria terluka dan tersadar saat ada orang lain mendekati mobilnya. Orang yang mendekati mobil ini adalah seorang pemulung dan kaget melihat pria tersebut. Sadar si pria tidak ingat apapun, tapi yang aneh saat melihat cermin rasanya janggal. 여기가 어딥니까? 내가 왜 Si pemulung kemudian pergi, ia mendengar ambulans yang datang, dan si pria akhirnya ditanya pihak kepolisian. Ia masih bingung siapakah dirinya. Sebenarnya tidak ditemukan kartu identitas polisi juga. Yang menyelidiki mobil mendapat informasi jika mobil yang dikendarai adalah milik seseorang yang bernama Kang Ian. 차주 이름이 강이한 씨로 돼 있던데. Pria itu masih bingung dan dokter juga bilang ada luka tembakan di bahunya. 의사 선생님 말로는 어깨에 총상 같은 게 있으시다던데. Hanya saja si pria masih diam, ia tidak mengingat apapun yang dia tahu. Setiap melihat cermin, ia melihat muka orang lain. Dengan bermodal sebuah kartu hotel yang tertinggal di sakunya, si pria kemudian pergi ke hotel itu dari surat yang ada di sana. Hunian tersebut adalah milik seorang yang bernama Ji Chul Ho. 지쳐로 Ia tidak tahu siapa dan rasanya amat sangat asing. Jam kemudian menunjukkan pukul 12 siang dan tiba-tiba ruangan tempatnya berubah. Ia sangat bingung seketika ada ingatan aneh dalam kepalanya. Dan ia berada di tempat lain, ada wanita di hadapannya. Membuatnya kaget, orang sekitar panik, pria itu juga jadi semakin aneh. Dan kini pergi keluar dan saat melihat ke kaca, wajahnya kini berubah menjadi orang lain. Ia tidak tahu apa yang terjadi, bahkan sempat mengira mimpi. Keanehan itu masih belum ia pahami hingga saat ia kembali ke hotel, ia melihat Ji Chul Ho, orang yang sebelumnya adalah dirinya. Saat melihat kaca, si pria itu mengikuti Ji Chul Ho. Hanya saja Ji Chul Ho ditabrak mobil dan kemudian dibawa paksa. Ji Chul Ho pergi dan pria itu rupanya sadar jika saat ini jiwanya masuk ke tubuh orang lain. Sekarang rohnya ada di dalam tubuh seseorang bernama Lee. Dari kartu nama yang ditemukan, ia datang ke kantornya Lee. Pegawai lain menyambutnya karena di tempat itu Lee adalah sang ketua. Tapi pria itu menjauh dan takut. Sekarang ia pergi menuju tempat kemarin malam kecelakaan. Hingga melihat seseorang melintas dan mengikutinya. Orang itu adalah pemulung yang kemarin ada di lokasi kecelakaan. Sebelum kaget lihat pria tersebut, pria itu masih diam dan si pemulung ingin memukulnya. Tapi kemudian pria itu bertanya tentang kecelakaan kemarin. Pria itu bilang jika yang jadi korban kecelakaan itu adalah dirinya. Si pemulung bingung, tapi kemudian ia mendekat karena sepertinya obrolannya menarik. Si pria tidak bisa mengingat apapun tentang dirinya. Si pemulung lalu memberitahu jika nama pria itu adalah Lee dari kartu pengenal yang ia kenakan. Tapi pria itu bilang jika ia bukanlah Lee, membuat si pemulung jadi tambah bingung. Si pemulung jadi bertanya bagaimana jiwa dalam tubuh Lee ini tahu jika berada di tubuh orang lain. Pria itu semakin pusing dan si pemulung lalu memberikannya makanan. Dan tiba-tiba si pria terkejut karena ada orang lain terluka di hadapannya. Tempatnya juga kini berubah perlahan. Pria itu jadi was-was, ada ingatan lain dalam kepalanya hingga kini ia pun masuk ke tubuh orang lain. Pria itu melihat orang yang sedang dihajar adalah Ji Chul Ho, orang yang pertama tempat jiwa pria itu, sehingga Ji Chul Ho mencoba menyerang si pria dan orang lain menjauhkan Ji Chul Ho. Ji Chul Ho ini diduga telah membantu seseorang bernama Kang Ian dan jiwa pria itu rupanya masuk ke tubuh seseorang bernama Park. Sementara di tempat tadi, Lee bingung mengapa ia berhadapan dengan pemulung. Sekarang pria dalam tubuhnya Park keluar ruangan membuat anak buahnya bingung. Ia mencoba memahami sekitarnya dan sepertinya berada di tempat hiburan. Ia kemudian ke toilet yang sebenarnya ada papan untuk dilarang masuk.
Dan saat mencoba tenang, rupanya ada kehadiran orang lain di dalam sana. Mereka keluar, awalnya mereka marah, tapi ketika ada tubuh Park, mereka jadi segan. Park ini sepertinya memiliki jabatan penting dan dua orang dalam toilet pun keluar. Dengan segan, si pria menyadari lagi jika setiap jam 12 siang dan jam 12 malam, jiwanya masuk ke tubuh orang lain. Pria itu lalu mendatangi tempat rongsokan. Ia melihat mobil yang kemarin kecelakaan dan kini masuk mencoba mencari petunjuk di sana. Ia menemukan sebuah foto seorang wanita. Ada sepenggal ingatan tentang wanita itu dalam kepalanya. Pria tersebut kemudian datang ke gereja seperti yang ada di latar foto si wanita. Ia kemudian ikut beribadah pagi itu, tapi tidak melihat si wanita. Hingga ketika ia memutuskan untuk pergi, seseorang menghajarnya. Orang itu menggunakan senjata dan mencari seseorang bernama Kang Ian. Pria itu mencoba menjelaskan jika jiwa dan raga dalam tubuhnya adalah orang yang berbeda. Tapi orang yang menghajarnya itu tidak peduli rupanya. Si penyerang adalah wanita yang pria itu cari. Pria itu menanyakan nama si wanita, tapi si wanita ingin menembaknya. Ia mencoba menjelaskannya, tapi percuma. Si wanita hanya ingin tahu di mana Kang Ian. Dan wanita yang lengah itu segera ia rebut pistolnya dan keadaan pun terbalik. Tapi pria tersebut tidak ingin melukai si wanita itu. Ia lalu menunjukkan foto, tapi orang lain datang. Si wanita menghajar si pria. Wanita itu lalu pergi dan pria tersebut kehilangan jejaknya. Si pria lalu datang ke tempat hiburan dan Ji Chul Ho yang dihajar semalam sudah menghilang. Ia lalu melihat wanita yang ia temui di toilet sebelumnya. Pria itu mencoba bertanya siapakah dirinya, tapi si wanita izin pergi karena ia tidak tahu apa-apa. Pria itu lalu bertanya pria yang semalam di toilet bersamanya yang rupanya bernama Ser Sango. Pria itu lalu minta diantar ke rumahnya Ser Sango. Singkatnya, pria tersebut datang ke huniannya Ser Sango. Si wanita tentu menghubungi Ser Sango. Ser Sango tentu menerima kehadiran si pria yang sekarang bertanya nama seorang wanita. Ser Sango bilang jika wanita yang dimaksud oleh atasannya itu adalah Jin A. Ser Sango sempat tampak bingung dengan sikap atasannya, lalu memberitahu alamat Jin A berada. Nah, rupanya saat itu Ser Sango sedang mengurus Jil Ho yang sudah tewas. Orang pertama yang jiwanya masuk ke sana, ada juga anak buah Park yang lain, dan kemudian si pria merasa kesakitan setelah jam 12 siang. Jiwanya tiba-tiba berpindah ke sosok orang lain. Ia mencatat alamat yang Ser Sango tadi beritahu kepadanya. Pria tersebut kakinya terluka dan teman-temannya pun bingung dengan apa yang terjadi. Nah, jiwa si pria ini masuk ke tubuh seseorang bernama Manajer Yo. Ia berada di tempat yang bernama Nawah Mulsan dan sekarang mencoba pergi hingga di depan minimarket. Ada sebuah mobil yang segera ia curi. Di sisi lain, Lee masuk ke dalam markas di mana ia bertemu dengan atasannya. Nah, pergerakan si pria di balik tubuh Manajer Yo itu diketahui oleh Lee dan anggota yang lain. Atasannya Lee takut jika Manajer Yo ini membocorkan informasi yang mereka jaga, hingga tampak kesal dan Lee berencana untuk melacak Manajer Yo. Si pria kini sudah menemukan hunian wanita bernama Jin A. Tidak ada siapapun di hunian tersebut. Ia lalu mencari informasi lebih lanjut hingga menemukan kartu pengenal Kang Ian yang gambarnya mirip dengan jiwanya. Nah, biar tidak membingungkan lagi, jiwa pria ini bernama Kang Ian. Ia tidak tahu jasadnya ada di mana. Balik ke Lee, atasannya bertanya lokasi jasadnya Kang Ian yang tidak ada kabar dalam 48 jam terakhir. Ponselnya tidak aktif dan hilangnya Kang Ian ini seperti ada hubungannya dengan Manajer Yo. Nah, Kang Ian ini kan sekarang di tubuhnya Manajer Yo. Ia melihat foto jika Kang Ian memiliki hubungan dengan Jin A. Dan lagi, Kang Ian ini adalah anggota polisi dan berteman akrab dengan Lee. Setelah itu Lee bertemu dengan Park dan Park menyarankan untuk menemukan Manajer Yo terlebih dahulu. Karena sebenarnya Kang Ian dan Jin A dan juga Manajer Yo ini menghilang secara bersamaan. Kang Ian lalu mencatat orang-orang juga. Ia masuk dan sebuah tempat di mana Manajer Yo terbangun tadi yang bernama Noah Mulsan. Dari seluruh orang-orang tersebut mereka mengenal Kang Ian, tapi pikiran Kang Ian masih belum begitu jelas. Suara langkah kaki terdengar, Kang Ian bersembunyi dan Jin A masuk ke huniannya. Ia mengambil barang dan melihat tulisan tangan Kang Ian. Tiba-tiba terdengar suara dari luar.
Jin A jadi bersiap, orang lain datang menghajarnya. Pertarungan terjadi, Kang Ian jadi panik. Orang yang menghajar ini bernama Sersan Bek. Kang Ian lalu dengan sigap datang membantu. Jin A tampak bingung dan Sersan Bek mudah mengalahkan Kang Ian. Jin A ingin pergi tapi ditahan. Kang Ian melawan lagi dan saat Jin A ingin pergi datang Sersan Go menghadangnya. Perkelahian mereka terus berlanjut hingga Sersan Bek bingung dengan kemampuan manajer Yo. Jin A juga berhasil melawan dan Kang Ian lalu membawa Jin A kabur. Sersan Bek masih coba memahami kejanggalan yang ada. Kang Ian dan Jin A naik mobil dan kabur. Jin A menanyakan di mana keberadaan Kang Ian. Yang ia tahu Kang Ian saat ini lumpuh, jadi Kang Ian pasti dirawat di suatu tempat. Sersanku juga di belakang dengan mobilnya mengejar sambil mengemudi. Kang Ian lalu bilang keanehan yang ia alami mulai dari bertemu dengan Jin A di gereja sebagai Park hingga menjadi orang yang berbeda setiap 12 jam sekali. Tapi Jin A tidak mengerti apa yang Kang Ian katakan. Kang Ian bilang jika ia adalah Kang Ian yang Jin A cari. Sersan Go semakin dekat dan mereka memasuki jalan raya. Pelarian itu pun membuat kekacauan dan Sersan Go tidak bisa lagi mengejar mereka. Kang Ian jadi lebih tenang. Jin A lalu bertanya soal gereja, bagaimana bisa manajer Yo mengetahuinya. Kang Ian yang berada di tubuh manajer Yo pun bilang jika dirinya lah yang ada di gereja dulu. Dan Jin A malah menyerangnya karena Kang Ian ada di tubuh Park saat itu. Jin A merasa manajer Yo aneh dan lalu pergi. Kang Ian jadi bingung, sementara itu Sersan Go ditilang polisi. Kang Ian lalu diam-diam menyusup ke dalam mobil saat Sersan Go kembali. Kang Ian langsung menyerangnya. Sersan Go yang ingin tahu mengapa semua orang mencari Kang Ian. Jika Sersan Go tidak menjawab, maka Sersan Go akan mati. Sersan Go dibilang jika manajer Yo yang seharusnya lebih paham soal Kang Ian. Sersan Go bingung kenapa bertanya kepadanya. Dengan alasan polisi datang mendekat, Sersan Go ingin menyerang tapi berhasil ditahan. Sersan Go pun jadi bingung jika terakhir kali bertemu dengan Kang Ian pada saat Kang Ian melarikan diri dengan mobil yang mengalami kecelakaan. Polisi kemudian datang mendekat dan Kang Ian sudah berhasil kabur. Di sisi lain, Jin A membersihkan luka-lukanya. Dan di tempat lain juga, Park marah karena Sersan Go dan Sersan Bek tidak becus menangkap Jin A dan manajer Yo. Park ini akan menyerahkan barang ke kliennya. Jadi mereka harus mengatasi masalah yang sedang terjadi secepatnya. Park juga bingung mengapa Ji Chul Ho yang mereka percaya malah berkhianat. Dan lagi ia tidak tahu mengapa saat ini pistolnya Kang Ian ada padanya. Sersan Bek juga bilang jika manajer Yo mengalami keanehan yang sama. Park lalu mendapat telepon dari anak buah yang lain yang melihat keberadaan Jin A. Park lalu meminta anak buahnya mengawasi Jin A. Sementara itu, Jin A saat ini bertanya ke seseorang wanita yang pernah mengenal Kang Ian. Wanita itu bilang jika Kang Ian pernah terlibat dalam beberapa kasus penipuan. Setelah itu ia menyerahkan daftar orang yang terlibat praktik medis beberapa. Ada dokter palsu dan memberikan pengobatan kepada orang asing yang pernah terlibat dengan Kang Ian. Jin A lalu meminta si wanita untuk menemukan lokasi pria asing tersebut. Kembali ke Kang Ian, di tubuh manajer Yo, ia datang ke si pemulung. Si pemulung ini tidak mengetahui Kang Ian ada di tubuh manajer Yo. Tapi setelah menjelaskan, akhirnya si pemulung pun tahu. Nah, dulu saat kecelakaan si pemulung ini mengambil beberapa barang yang ada di dalam mobil. Termasuk kamera mobil itu adalah miliknya Kang Ian sendiri. Dan sekarang mereka ke tempat pemulung menjual kameranya. Si pemulung ini tentu tidak gratis membantu Kang Ian dengan uang milik manajer Yo. Kang Ian pun memberi si pemulung. Si pemulung yang sepertinya tidak tahu diri gobloknya. Tapi si pemulung akhirnya mendatangi seseorang yang bermain game. Mereka adalah orang yang membeli barang dari si pemulung. Kang Ian ingin mengecek memorinya saja. Park juga mendapat informasi tentang keberadaan manajer Yo dan minta anak buahnya datang ke lokasi tempat penjualan kamera bekas itu. Kembali ke Kang Ian, si penjual lalu memberikan kartu memori yang biasanya ada di kamera yang ia beli. Karena jumlahnya banyak, Kang Ian jadi perlu memeriksanya satu persatu. Waktu terus berlalu dan menunjukkan hampir pukul 12. Dan pada akhirnya ia menemukan memori yang ada di dalam mobilnya. Dalam rekaman itu Kang Ian dibawa oleh Ji Chul Ho. Kang Ian sudah tidak berdaya dan mereka kabur. Nah, sekarang anak buahnya Park sudah datang di hadapan mereka.
Kang Ian pun tidak punya banyak waktu dan lalu menyimpan memorinya ke saku si pemulung dengan tubuh manajer Yo. Kang Ian mencoba kabur. Ia berlari dengan si pemulung mencari jalan keluar. Mereka berpencar si pemulung, tapi sayangnya si pemulung harus tertangkap dan Kang Ian ingin menyelamatkannya, tapi kemudian ia berhasil tertabrak oleh mobil. Jam sudah menunjukkan tepat jam 12 malam. Jiwanya Kang Ian berganti lagi ke orang lain. Saat ini Kang Ian berada di dalam tubuhnya Sersan Go. Ia berkendara bersama dengan Sersan Baek. Manajer Yo yang tidak tahu apa-apa juga diseret. Dan lagi Kang Ian mencoba tenang, Sersan Baek pun mulai curiga. Tapi Kang Ian melihat ada Jin A di mobil depannya. Kang Ian menduga jika saat ini mereka akan menangkap Jin A. Ditambah telepon dari Park membuat Sersan Baek menjelaskan jika saat ini sedang mengikuti Jin A dan akan membawa Jin A ke hadapan Park. Tiba-tiba Sersan Go menghentikan mobilnya. Sersan Baek merasa ada yang janggal dengan rekannya itu. Sersan Go jadi menekan pedal gas dan sengaja menabrakkan mobil mereka. Tapi untungnya Kang Ian yang berada di tubuh Sersan Go selamat, hanya luka ringan saja dan Kang Ian kini keluar. Di sisi lain manajer Yo dan si pemulung tertangkap. Park menghajar manajer Yo dan dari pakaian yang dikenakan oleh manajer Yo, Park tahu tempat manajer Yo selama ini bersembunyi dengan tubuh Sersan Go. Lalu Kang Ian mendatangi tempat Park. Park bertanya mengapa Sersan Go kembali, padahal tadi ia menugaskan untuk mencari Jin A. Dan Park juga bertanya keberadaan Sersan Baek. Ia hanya bilang jika Sersan Baek akan segera datang membawa Jin A. Si pemulung juga berpura-pura gila dan ingin keluar, tapi kemudian Park menyuruh untuk membunuhnya. Maka dengan itu Kang Ian yang mengambil alih, membawa si pemulung yang tampak ketakutan. Si pemulung menjelaskan apa yang dilaluinya bersama dengan Kang Ian yang rohnya berpindah-pindah. Park datang dan Kang Ian jadi menghajar si pemulung. Dari nada bicaranya Sersan Go, Park merasa aneh. Tak lama seorang wanita muncul dan Park menyekapnya. Wanita itu adalah pacarnya Sersan Go. Park mengetes apakah dia adalah Sersan Go dengan menanyakan siapakah nama wanita ini. Tapi untungnya Kang Ian mengingat saat ia melihat Sersan Go bersama wanita itu di dalam toilet dan memanggil nama si wanita itu. Lalu Park melepaskannya. Park merasa sangat curiga tapi kemudian percaya dan membebaskan Kang Ian dan membawa si pemulung. Tak lama ada panggilan dari Sersan Baek. Ia mengalami kecelakaan dan mengatakan apa yang terjadi. Kang Ian juga kini disediakan mobil dan masuk bersama si pemulung yang meronta-ronta untuk dilepaskan. Tapi Kang Ian bilang jika ia adalah pria yang arwahnya berpindah-pindah. Sekarang Sersan Baek kembali ke markas dan ia dianggap tidak berguna. Jin A juga kini menemukan lokasi seseorang yang dicarinya. Ia minta informasi dari orang Rusia. Jin A lalu menunjukkan kartu identitasnya sebagai Badan Intelijen Nasional, membuat orang Rusia itu memberitahu keberadaan seseorang yang Jin A cari. Park juga kini menghajar manajer Yo. Ia ingin tahu keberadaan Kang Ian ada di mana, tapi manajer Yo tidak memberitahunya. Park yang emosi langsung menembak manajer Yo. Sementara Kang Ian saat ini sedang mengecek memori dari kamera di mobilnya, tapi videonya terputus. Ia tahu ada sebuah jalan yang bisa jadi petunjuknya. Kang Ian berencana akan ke sana, kembali ke Park yang mendapat telepon tentang lokasi keberadaan Kang. Ia berada di Noa Mulsan. Park tertawa, ia tidak membutuhkan manajer Yo lagi. Bersama si pemulung, Kang Ian datang ke lokasi jalan yang terlihat di kameranya hingga tertuju kepada sebuah tempat bernama Noamsan. Nah, Kang Ian masuk tapi orang asing yang ada di dalam sana tidak mengenali mereka dan mengusir mereka. Kang Ian mencoba menyusuri lebih lanjut tapi tidak ada tanda-tanda kehadiran jasa dirinya. Hingga tiba di suatu tempat, Kang Ian mendengar suara musik. Kang Ian seperti terhubung dengan sesuatu. Kang Ian jadi mendekat memasuki sebuah ruangan yang berisi tubuh orang yang tidak berdaya. Salah satu orang yang terbaring membuat Kang Ian mendekat dan ternyata orang itu adalah dirinya dalam keadaan koma. Kang Ian berhasil menemukan tubuhnya sendiri dan ketika tubuhnya sudah ditemukan, ingatannya pun mulai berdatangan. Nah, Kang Ian ini adalah anggota polisi. Mereka melakukan penggerebekan narkoboy. Sementara Park adalah atasannya dan petugas militer juga. Kang Ian lalu menemukan korek milik manajer Yo. Narkoboy yang mereka temukan adalah jenis terbaru yang disebut dengan Etrex. Tapi di berita nasional obat tersebut dinyatakan hilang.
Nah, obat Etrex ini bisa membuat orang yang mengkonsumsinya terasa mati, seolah-olah jiwa dan raganya terpisah setiap 12 jam sekali. Obat itu akan meledak dalam aliran darah untuk mempertahankan efeknya. Ada banyak sekali efek samping dari obat tersebut. Yang terparah bisa mati karena hilang ingatan, dan Park ini mendapat barang tersebut dengan jumlah 3 ton yang nilainya 250 juta won jika seseorang ingin menjualnya ke orang asing, dan Kang Ian yang merupakan anak buah Park diperintahkan untuk mencari keberadaan manajer Yo. Lee juga bilang jika manajer Yo sepertinya sudah kecanduan akan obat tersebut. Jangan sampai instansi mereka namanya tercoreng. Kang Ian menemui manajer Yo dan bertanya mengapa korek manajer Yo tertinggal di TKP. Manajer yang selama ini bersembunyi lalu bilang jika dalam organisasi mereka rupanya ada beberapa orang yang membunuh pengedar narkoboy dan mengambil orang tersebut. Lee dan Park memasukkan bukti yang ada manajer Yo yang tidak boleh membocorkan informasi rahasia, lalu diberi obat. Karena itu manajer Yo dicari Kang Ian tidak percaya, dan kemudian manajer Yo memberikan sebuah flash disk untuk Kang Ian periksa. Tak lama anggota yang lain datang. Kang Ian yang sebelumnya memberitahu lokasi manajer Yo. Setelah itu Kang Ian akan menjemput Jin A. Kang Ian dan Jin A akhirnya hubungan mereka melanjutkan perjalanan, dan Kang Ian cerita jika teman terbaiknya manajer Yo ia dilaporkan oleh pimpinan karena diduga membocorkan informasi. Malam berikutnya Kang Ian mengecek flash disk pemberian manajer Yo. Tadi isinya adalah video di mana anggota mereka melakukan pembunuhan. Rupanya beberapa anggota kecanduan akan narkoboy tersebut. Kang Ian lalu mendapat telepon dari Sersan Baek yang menuju ke lokasi di mana Jin A ditahan di sana. Kang Ian ingin menyelamatkan Jin A, tapi ia hajar karena masih melawan. Park memerintahkan untuk memberikan Ian obat tersebut. Efeknya segera terasa. Kang Ian tidak melawan lagi Jin A dan menangis histeris. Kang Ian melihat orang-orang yang ada di sana. Park melakukan hal tersebut kepada Kang Ian karena ingin flash disk dari manajer Yo. Mereka menemukannya dan lalu membakarnya. Park berencana akan menjadikan Kang Ian sebagai tersangka atas kematian Jin A dan juga manajer Yo. Dan setelah itu Park mengatur agar Kang Ian terlihat bunuh diri. Mereka lalu pergi meninggalkan anak buah Park. Dan Jin A yang mencoba mendekat, Kang Ian diarahkan untuk membunuh Jin A. Tapi dalam keadaan masih setengah sadar itu, Ian melencengkan tembakannya, membuat Sersan Go menambahkan lagi dosis kepada Kang Ian. Ingin mengulang membunuh Jin A, tiba-tiba tubuh Kang Ian ini merasa sakit. Jam menunjukkan pukul 12 dan jiwa Ian merasuki tubuh Ji Chul Ho. Ji Chul Ho jadinya sekarang menghabisi anak buahnya Park dan membawa kabur Jin A. Tapi Jin A ini tidak tahu dari tubuhnya Ji Chul Ho adalah jiwanya Kang Ian yang malah menembak Ji Chul Ho dan setelah itu masuk kembali ke dalam. Sementara Kang Ian baru sadar jika dirinya berubah menjadi Ji Chul Ho saat melihat ke kaca. Ia masih bingung dan lalu kembali masuk ke dalam. Jin A menyelamatkan manajer Yo lalu pergi. Para anak buah lain mengejarnya dan meninggalkan tubuh Kang Ian yang terluka, sehingga Ian pun membawa tubuhnya sendiri ke dalam mobil dan pergi dari sana. Ian sampai ke Noah Mulsang dan memanggil nama seseorang karena Kang Ian dikenal di tempat itu. Jadi Ian terluka segera diamankan. Sekarang Kang Ian jadi sendiri naik mobil. Karena semakin lemah ia pun menabrakkan mobilnya. Nah sekarang Kang Ian jadi bersedih. Ia masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Orang lain datang mendekat dan menghajarnya. Lalu Kang Ian lawan dan barang-barang Kang Ian juga ada di sana. Kang Ian tahu setelah Sersan Go memasukkan obat dalam tubuhnya, roh di tubuh Kang Ian jadi berpindah-pindah ke orang-orang yang ada di lokasi kejadian pada malam itu. Kang Ian sudah ingat semuanya. Tak lama teman Kang Ian datang dan bilang jika orang lain mendekat. Kang Ian juga melihat Jin A yang sekarang menjauh. Kang Ian lalu menyuruh si pemulung untuk membawa flash disk tersebut. Si pemulung ini bingung dan Kang Ian pergi tidak menjelaskannya lebih lanjut. Dengan muka Sersan Go, ia akan menghajar anak buahnya Park yang kian mendekat. Anak buah Park menemukan keberadaan Jin A. Tembakan terjadi tapi Jin A berhasil melawan. Kang Ian juga datang membantu Jin A. Di kesempatan itulah Jin A kabur dan sayangnya Kang Ian tertembak saat keluar.
jadilah bertemu dengan Li, tuanya yang baru. Datang Li lalu menyuruh Jin A untuk masuk ke dalam mobil. Dan setelah itu mereka membawa Sersan Go keluar di dalam mobil itu. Ada Park yang juga membuat Jin A tidak tenang. Artinya Li dan Park sama-sama petugas yang jahat. Li lalu datang ke Kang Ian. Jadi dulu Li lah yang mengomandoi untuk membunuh Kang Ian. Jin A juga diamankan dan Kang Ian kembali dihajar polisi lainnya. Polisi juga tidak lagi menemukan jasad Kang Ian yang rupanya sudah dibawa oleh si pemulung yang masuk ke dalam mobil dan cukup bingung untuk melajukan mobilnya. Di sisi lain, klien yang akan membeli narkoboy dari Park datang. Jin A juga diamankan ke markas mereka. Terjadilah perdebatan antara Lee dan juga Park. Sepertinya dari cara menyelesaikan kasus dengan membunuh, Park sepertinya berniat mengambil posisinya Lee. Park coba menjelaskan tapi Lee menendangnya. Park sepertinya dalam pengaruh narkoboy. Lee bertanya mengapa dulu Park menemui Jin A di gereja. Lee menduga jika Park berkhianat. Lee ingin menghajar Park tapi Park langsung menembaknya. Park terlanjur kesal dan menghabisi Lee, sedangkan Kang Ian baru sadar kini terluka dan diikat di dalam mobil dan sengaja untuk ditenggelamkan. Tak hanya dirinya, Sersan Baek dan juga manajer Yo pun ada di sana. Di dalam keadaan tidak sadar, Kang Ian mencoba kabur tapi ia terkunci di mobil semakin dalam tapi sepertinya percuma. Ia ingat jika jiwanya berpindah ke orang-orang yang ada di TKP pada malam itu dan tubuh yang belum Kang Ian rasuki adalah tubuhnya Sersan Baek. Sebentar lagi akan pukul jam 12 dan Kang Ian mencoba membangunkan Sersan Baek dan membantunya untuk lepas kembali ke Park yang mengkonsumsi narkoboy. Sementara Jin A ingin kabur tapi tidak bisa dan di mobil yang semakin tenggelam Kang Ian akhirnya bisa membebaskan Sersan Baek. Mereka memecahkan kaca jendela dan Sersan Baek bisa keluar dari sana. Hanya saja belum menunjukkan waktu pukul jam 12 siang. Kang Ian juga tidak bisa menyelamatkan manajer Yo sampai Kang Ian sendiri sudah tidak kuat untuk menahan napasnya lagi. Tapi pada akhirnya jiwanya berhasil pindah ke Sersan Baek yang kini sudah keluar dari perairan. Di markas, kliennya Park datang. Park menyambut klien itu, lalu kliennya memberikan uang. Mereka ingin narkoboy anthrax. Anak buahnya Park pun mempersiapkan semuanya. Tapi saat itu Sersan Baek hadir dan mencari keberadaan Jin A. Mendengar suara tembakan, orang di sana pun menjadi panik. Kang Ian dalam tubuh Sersan Baek pun membuat kerusuhan dan menyerang anak buahnya Park. Tembakan demi tembakan dilakukan, kliennya pun jadi kesal karena anak buah Park sendiri yang berkhianat. Park dengan pengaruh obat itu tidak suka dimarahi, akhirnya ia membunuh kliennya sendiri. Singkatnya pertarungan dengan anak buah Park pun terjadi dan dimenangkan oleh Kang Ian. Kemudian Kang Ian menanyakan keberadaan Jin A hingga Park ikut terlibat dan menembaknya. Sempat terluka tapi Kang Ian mencoba menembak balik Park lalu meminta Kang Ian berhenti, tapi ia malah melanjutkan pertikaian membuat Park jadinya menyeret Jin A. Park ingin membunuh Jin A membuat Kang Ian menyerah. Dari cara bicara Sersan Baek, Jin A tahu jika di tubuh Sersan Baek ada jiwanya Kang Ian. Park tetap menembak Jin A tapi Jin A menghindar. Kang Ian jadinya menghajar Park. Pertarungan jarak dekat di antara mereka berdua pun dimenangkan oleh Park. Kang Ian sudah amat sekarat dan terluka parah. Park ingin menghabisinya dengan skenario membuat Sersan Baek seolah-olah bunuh diri. Ingin mengeksekusi skenario tersebut, ada suara tembakan meleset. Jin A menembak dan di tembakan berikutnya tepat mengenai Park hingga akhirnya Park pun tewas juga. Kini hanya tersisa Kang Ian dan juga Jin A. Jin A juga mempertanyakan sosok yang terluka di hadapannya itu adalah Kang Ian. Lalu Kang Ian meminta maaf kepada Jin A dan mendekat. Kang Ian sudah tidak kuat lagi hingga akhirnya di tubuh Sersan Baek ia tidak sadarkan diri. Jin A tentunya histeris. Sorenya si pemulung menunggu di atas mobil. Tubuh Kang Ian masih ada di dalam mobil yang ia bawa. Singkatnya, Jin A memberikan keterangan di depan polisi. Flashdisk bukti jika Lee dan Park terlibat peredaran narkoboy dan pembunuhan. Polisi juga sedang menyelidiki, tapi dari foto yang polisi tangkap banyak orang-orang yang ingin menyelamatkan Jin A. Lalu Jin A meyakini jika orang-orang tersebut adalah orang yang satu, yaitu Kang Ian. Nah, untuk saat ini Kang Ian masih dalam keadaan koma dan belum juga sadar. Jin A yang merawatnya. Lalu film pun selesai.
Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya guys. Aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Saya Babang Tampan dan segenap tim redaksi TMF 96 mengundurkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!